Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, saya Pendeta Rivo dari GKI Bungur, Jakarta. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kesempatan ini. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami, agar kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-18. Kita membaca dari ayat yang ke-13 sampai 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaanmu ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sedemikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah bijak di dalam menegur. Ketika kita menegur, ada banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Waktu kita mau menegur, kita takut menegur karena kita takut kehilangan sahabat. Pada waktu kita menegur, saudara-saudara, orang yang mendapatkan teguran mungkin saja tidak menerimanya, dan sebagai macam yang lain. Tetapi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yitro. Siapakah Yitro? Yitro adalah mertua daripada Musa. Yitro pada waktu dia melihat Musa memimpin bangsa Israel, ada 2 juta orang yang harus dia pimpin. Lalu Musa, dia menghadapi masalah tiap-tiap orang sendirian. Tiap hari orang itu datang kepada Musa. Tetapi Musa seorang diri saja dari pagi sampai petang tidak sanggup menyelesaikan, ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel itu. Oleh sebab itu, Yitro datang memberikan sebuah nasihat kepada Musa. Bagaimanakah dia harus memimpin bangsa Israel itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat ada prinsip yang menarik yang dilakukan oleh Yitro pada waktu dia hendak menasehati akan Musa. Yang pertama yang dilakukan oleh Yitro dia bertanya terlebih
dahulu kepada Musa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa Yitro sudah melihat ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Musa menghadapi akan begitu banyak masalah orang Israel dengan sendirian. Tetapi yang menarik, Yitro dia bertanya kepada Musa, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yitro dia tidak langsung menyalahkan. Yitro tidak langsung menegur, tetapi dia memberikan kesempatan kepada Musa menjelaskan apa yang sedang dia hadapi. Dan pada saat itu Musa memberitahukan kepada Yitro apa yang sebetulnya sedang dia lakukan. Ada begitu banyak, seringkali kita gagal untuk boleh menegur orang. Karena apa? Kita lupa untuk bertanya terlebih dahulu. Apa yang menjadi masalah daripada orang itu, sehingga dia melakukan sebuah hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang kedua, kita belajar daripada Yitro. Dia adalah seorang yang jujur di dalam perkataan nasihatnya. Ayat yang ke-17, di situ dikatakan, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jujur banget apa yang dilakukan oleh Yitro. Banyak orang ketika dia mau menegur, dia memakai sebuah sindiran. Dia memakai orang lain. Dia memakai cara-cara dengan cara menusuk dari belakang. Tetapi Yitro tidak. Yitro dia mengatakan secara terus terang akan sebuah teguran. Dia mengatakan bahwa kamu akan sangat lelah untuk memimpin bangsa ini mengatasi masalah satu demi satu dengan seorang diri saja. Yitro tidak bertele-tele, tetapi Yitro terus terang, jujur kepada permasalahan yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita juga belajar untuk jujur di dalam menegur orang tanpa ada sindiran, perkataan-perkataan yang mungkin memakai akan orang lain. Tetapi kita belajar untuk jujur. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Yitro ada orang yang menegur dengan satu tujuan, untuk menguatkan, bukan melemahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yitro mengkritik akan Musa bahwa dia tidak baik di dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi perkataannya adalah perkataan yang membangun. Dia tidak mengatakan, Musa, kamu pemimpin yang buruk sekali. Kamu tidak becus memimpin bangsa Israel. Tidak. Tetapi dia menggunakan solusi untuk menyelesaikan kelemahan Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menegur akan orang lain? Ketika Yitro menegur akan Musa yang dilandasi oleh motivasi karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi akan sesamanya, maka disitulah menarik sekali Musa menerima teguran daripada Yitro. Dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yitro itu merupakan cara Allah. Itu merupakan nasihat Allah yang disampaikan melalui mulut seorang Yitro. Dan melalui nasihat daripada Yitro ini, maka permasalahan daripada bangsa Israel mulai dapat teratasi dengan lebih baik. Karena Yitro menyuruh Musa untuk membangkitkan orang-orang pemimpin-pemimpin yang baik
orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, pemimpin dari 1.000 orang, pemimpin dari 100 orang, pemimpin dari 50 orang, dan pemimpin dari 10 orang. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita menjadi jemaat Tuhan yang memberikan solusi, bukan kritikan yang terus-menerus tiada akhirnya. Sehingga komunitas di mana kita berada menjadi komunitas yang dibangun dengan kasih Kristus. Karena ada kasih melalui perkataan-perkataan yang kita katakan. Selamat untuk berbijaksana di dalam setiap perkataan teguran yang kita sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan memberikan kepada kami terang kebenaran. Sehingga ketika kami menegur orang, kami diajarkan untuk kami boleh meneladani akan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh bertanya, untuk kami boleh jujur, untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh membangun kehidupan orang lain, bukan menjatuhkan. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.